Maksudnya apa? Tubuh kita ini mempunyai kemampuan untuk self healing, ya, menyembuhkan dirinya sendiri. Itu kekuatan penyembuhan yang Masya Allah luar biasa. Sehingga nanti apa? Sebenarnya apa susahnya Allah menyembuhkan seseorang dengan Al-Fatihah yang dibaca sekali saja pada air ini? Nggak ada susahnya. Allah nggak ada susahnya. Cuman kita kehilangan kepercayaan kepada Allah. Itu masalahnya kita. Itu nanti diaduk-aduk situ, dia terekstrak masuk ke dalam madu. Jadi madunya itu punya efek untuk bersihin darah. Itu aja sudah banyak nyelamatin orang. Masya Allah ya. Sederhana sebenarnya sehat itu. Apalagi kalau kita semakin dekat dengan mereka-mereka ini. Supaya Bapak Ibu juga dapat pesan dari sini. Saya bilang gini, gampang Ustaz. Saya punya 2 orang dengan karakter yang sama, oke. Kita bicara linear saja secara nggak usah banyak faktor-faktor yang merepotkan. Anggap aja sama secara kita bahasa dengan bahasa manusia kita. Si A sama si B gitu. Orang ini sebelah kita masukkan pada penelitian ala-ala kita ini usia 35 tahun misalkan. Penelitian kita langsung selama 5 tahun. Tiap hari si A ini makannya suka-sukanya dia. Ya, tidur suka-sukanya dia. Ya, begadang kayak makan ngawur suka-suka dia. Ya. Yang B, oke, dia mulai jaga. Kalau mungkin bahasa kita tuh tidurnya Nabi diikuti, makan dia benerin puasa segala. Kita bicara pada pandangan manusia normal saja. Anda pun kalau saya tanya, kira-kira pada usia 40 tahun, siapa yang bakal kemungkinan besar kena sakit? Kita nggak bicara takdir. Yang A kan? Anda pun sudah bisa jawab kok. Di luar kita bicara takdir. Ada orang yang memang sehat, diberi nikmat untuk hidup segala macam, tiba-tiba sakit juga ada. Tapi kita bicara pandangan manusia yang gampang kita cerna saja. Jelas yang A sakit, saya bilang, oke. 40 tahun si A ini saya bilang, udah nggak bisa jalan dia. Jalan sehat nggak kuat. Sholat pun sekarang, ya, udah nggak bisa berdiri lagi. Dia harus duduk pakai kursi. Si B, masih gampang dia. Dia masih bisa sholat malam, bahkan ketika 2 orang ini pergi haji atau umroh, yang satu udah pakai kursi roda. Sampai situ saya tutup narasinya. Sekarang saya tanya sama beliau. Kira-kira dalam pandangan fikih saya bilang, lebih gede mana pahala duduk sama berdiri? Siapa yang dapat pahala lebih banyak? B lah. Orang sa'i, tawaf, umroh segala macam, pergi ke Arafah, yang A ini didorong kursi roda. Yang B masih jalan, dia kuat ya. Begitu kan? Paham maksudnya ya? Kita hidup sehat itu, menjaga kesehatan itu bukan untuk gagah-gagahan. Tapi, ini pesan pentingnya, mengembalikan jasad yang Allah ciptakan dalam bentuk sempurna, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ini kepada pemiliknya yang dititipkan kepada kita dalam keadaan yang baik sebagaimana dia juga menciptakan dalam keadaan yang baik. Itu maunya. Paham? Bukan cuman healthy lifestyle apa, nggak ada gunanya. Mau dia ngangkat barbel segala macam berapa kilo sekarang 70 kilo, bangun malam sholat tahajud 2 rakaat susah minta ampun, bukan begitu yang Allah harapkan. Gitu loh. Jadi makanya saya bilang, kalau sehat tak mampu membuat kita makin taat, maka mungkin sakit lebih baik untuk kita. Itu pesannya. Ya, supaya mulai dijaga nih. Niatin buat apa? Supaya apa? Aku mau kembalikan jasad ini kepada pemilik dalam keadaan yang baik. Nanti Allah kan atur sendiri tuh jalan yang mulai makannya benar, jam biologisnya, tubuhnya benar, gitu aja, sebenarnya simple. Ya, nah itu yang pertama, hati ya. Jadi caranya gimana? Caranya maknai sesuatu, itu akan menggetarkan hati. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Perbanyak amalan-amalan yang hanya Allah dan Anda yang tahu, atau orang yang Anda perbuat kebaikan itu yang tahu. Itu cara untuk menghidupkan hati. Paling gampang itu. Ya, kalau bisa jangan ada orang yang tahu. Ya, setiap hari. Ya, saya punya teman subhanallah, masya Allah, dia luar biasa. Allah kasih hidayah taufik buat dia.
Bapak Ibu sekalian, ada sebuah hadis kan, Nabi mengatakan bahwa berkahilah umatku di pagi hari, kata Nabi kan, karena rezeki itu turun. Nah, memang tidak dilarang secara hadis dan tidak disebutkan bahwa itu katakanlah haram atau nggak boleh, nggak ya, untuk tidur habis subuh. Tapi tidur habis subuh itu tidur yang sangat tidak baik untuk kesehatan jantung kita atau tubuh kita. Maka jangan dikerjain habis subuh itu tidur. Ya. Nah, menarik ya beliau ini, subhanallah ya. Karena ngerti hadis ini, saya punya samping rumah saya itu ada toko. Keren toko ini. Toko kelontong. Sekarang subuh kan jam 4:30 atau jam 5:45, 5:30 dia buka tokonya. Ada yang beli? Nah, ada. Buat ngambil berkah hadis ini. Buka toko pagi-pagi. Malaikatnya banyak kan? Mungkin ada malaikat lewat, mungkin kasihan gitu kan. Ya sudah, ya Allah tolonglah kasih rezeki ini orang ini gitu loh. Ya, subhanallah ya. Nah, jadi dia ini keluar tiap pagi. Bapak Ibu tahu apa yang dia kerjakan? Dia membagi-bagikan makanan tiap hari. Dimulai dari pagi itu. Bahasa dia, saya lagi mencari rezekinya Allah. Tapi bukan, justru malah membagi pada orang lain. Makanya saya pernah ada suatu kajian bagus, seorang syekh itu menyebutkan bahwa kalau Anda bisa kerjakan dalam satu hari, surga jaminannya. Apa kata beliau? Yang pertama, mengunjungi orang sakit dalam satu hari ya. Yang kedua, mensolatkan jenazah. Yang ketiga, memberi makan orang miskin. Yang ketiga, menyantuni anak yatim. Dalam satu hari dikerjakan 4 kebaikan sekaligus. Ini kan kisahnya kalau nggak salah, kisahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Gitu. Wajar. Abu Bakar itu besar, subhanallah. Makanya saya sekarang kalau ada orang berani menghina manusia-manusia mulia itu, subhanallah. Abu Bakar itu pernah sebutkan sebuah riwayat, subhanallah. Nabi bilang begini, kalaulah kalaulah amal dan pahala umatku ini ditimbang dari zamanku sampai akhir zaman nanti, kata Nabi SAW, timbang semua pahala. Dan dibandingkan dengan imannya Abu Bakar, maka iman Abu Bakar jauh lebih tinggi. Lebih berat. Masya Allah. Salah satu resepnya tadi itu. Kisahnya waktu Nabi bertanya, siapa yang hari ini sudah sholat jenazah? Subuh coba. Saya Rasulullah. Siapa yang sudah menyantuni anak yatim? Ya Rasulullah. Siapa yang sudah ngasih makan orang miskin? Saya Rasulullah. Habis semua pahala diborong pagi-pagi. Ya. Itu tadi ya. Hati. Ya. Makanya ini sebenarnya nasihat buat saya juga Bos sekalian ya. Supaya kita tuh coba mulai diasah hatinya tiap hari. Ya. Amalan-amalan hati itu diperbanyak. Ya. Itu kekuatan penyembuhan yang Masya Allah luar biasa. Sehingga nanti apa? Sebenarnya apa susahnya Allah menyembuhkan seseorang dengan Al-Fatihah yang dibaca sekali saja pada air ini? Nggak ada susahnya. Allah nggak ada susahnya. Cuman kita kehilangan kepercayaan kepada Allah. Itu masalahnya kita. Ya. Nah, yang kedua, kekuatan yang sifatnya sebenarnya itu sudah tanda kutip Allah install dalam diri kita Bapak sekalian. Allah install. Install itu maksudnya apa? Tubuh kita ini mempunyai kemampuan untuk self healing, ya, menyembuhkan dirinya sendiri, ya. Makanya kalau saya ditanya sebenarnya solusi banyak penyakit kronik degeneratif di era zaman sekarang ini solusi apa? Tadi kembali ke syariat. Kalau dibuka lagi apa yang kita bisa lakukan? Ya salah satu yang paling gampang itu apa? Mengurangi makan atau mungkin bahasa lebih syar'i lagi itu memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Subhanallah ya. Itu solusi yang luar biasa. Anda mau apa? Promil selesai dengan itu, insya Allah. Ya, mau apa? Jantung sehat, puasa. Paru sehat, puasa. Semua puasa. Bahkan mereka itu menyebutkan beberapa riwayat yang saya pernah bukan riwayat, tapi tulisan-tulisan mereka itu ternyata itu lebih dahsyat lagi. Ini kan zaman sekarang. Nih, Bapak Ibu, terutama Bapak-Bapak. Dalam sebuah penelitian yang pernah saya baca, itu ternyata kadar testosteron laki-laki, hormon laki-laki itu, ya, laki-laki yang berumur 30 tahun di tahun sekarang ini, 2000-an gini itu sama dengan laki-laki umur 30 tahun ya, sama dengan laki-laki di umur 60 tahun di tahun 1980. Faktanya begitu. Apa sebab? Banyak. Makanya zaman sekarang banyak laki-laki tidak menjadi laki-laki.
Maksudnya lagi-lagi Allah menggunakan dua frase untuk laki-laki dalam Al-Quran. Yang pertama apa? Zukuroh, itu jenis kelamin, laki-laki. Tapi kalau untuk yang sifatnya laki-laki secara sosok, Allah pakai kata rujulah, rijal. Betul kan? Makanya kan kalau kalimat rijalu qawwamuna 'alan nisa, qawam itu baru dapat kalau ada rijal. Kita pakai zukuroh di situ. Nah gitulah. Nah itu salah satu. Nah perempuan juga sama, estrogennya segala macam gitu kan. Sekarang banyak perempuan, banyak sekali saya dapatkan ibu-ibu gitu kan yang belum waktunya menopause, sudah menopause. Betul? Kenapa bisa kayak begitu? Salah satu indikatornya cepatnya menstruasinya atau menarkinya, itu juga salah satu indikatornya. Ya. Dari mana itu muncul? Oh banyak itu, kita nggak bisa bahas sekarang. Tapi intinya apa? Ini sekarang tuh luar biasa keseimbangan yang terjadi pada alam ini ya bahkan tubuh kita. Bahkan kadang-kadang saya kalau melihat ayam, kadang-kadang saya bingung. Ayam dipotong-potong itu yang jantan mana, yang betina mana? Pernah mikir nggak? Nggak usah dipikir lah, bingung, puyeng gitu. Isu sensitif dibahas. Nah, kembali ke itu tadi. Self healingnya dalam tubuh kita tadi. Nah, apa yang terjadi sebenarnya pada tubuh kita saat kita berpuasa? Ya. Nah, ada namanya sebut dengan, mungkin Bapak Ibu pernah dengar bahasa autofagi. Autofagi, self eating namanya. Nah, autofagi itu atau self eating itu hanya bisa teraktivasi dia dalam kondisi orang lapar. Paham ya? Nggak lapar nggak bisa. Apalagi berlebihan, apalagi yang dimakan ngawur, nggak bisa. Autofagi, self eating tadi. Ada lagi namanya apoptosis. Makanya sebenarnya bahasa bahwa hidup, kata Nabi kan sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'hum linnas, kan gitu kata Nabi kan. Sebenarnya dalam tubuh kita juga sama. Autofagi dan apoptosis itu adalah pengorbanan. Gitu. Jadi tubuh kita sudah mengajarkan itu sebenarnya, pengorbanan. Ya, autofagi atau apoptosis itu bunuh diri sel untuk diganti dengan sel-sel yang baru. Ya, tidak heran ya, makanya sebenarnya Allah memang lebih mencintai orang-orang yang melaparkan dirinya, atau bahasa kita mungkin puasa. Allah lebih mencintai orang-orang seperti itu. Bahkan saking lihat, kalau syariat memberikan satu reward yang luar biasa untuk suatu amalan, ya, maka pasti efek dalam tubuh kita itu luar biasa. Contoh nih, saya cerita tentang puasa. Saking dahsyatnya puasa, ya, melaparkan diri itu atau menyengajakan tidak makan karena Allah ya. Allah siapkan satu pintu surga. Luar biasa kan? Artinya secara fisik itu pasti luar biasa yang terjadi, dan itu diteliti oleh orang-orang barat sana. Bahkan di Amerika saya pernah lihat ada suatu dokter di sana membuat namanya fasting klinik berpuasa. Jadi orang datang di sana diajarin puasa sama dia. Masya Allah, syariatnya luar biasa sekalian. Ya, bahkan di atasnya itu apa coba? Di atas itu lebih dahsyat lagi. Ya, amalan yang paling tinggi pahala dalam Islam apa? Jihad kan. Ya, kita tahu ya, jihad zaman sekarang ya tidak akan sama lah. Kita nggak bahas itu. Tapi poinnya apa? Luar biasa keistimewaan yang Allah berikan untuk jihad itu, bahkan bumi pun tidak bisa memakan jasad orang yang mati jihad fisabilillah. Luar biasa loh. Gitu, syariat. Ya. Sedekah, katakanlah pintu puasa, atau tadi ada pintu puasa, ada pintu sedekah. Disiapkan satu pintu surga khusus untuk orang yang bergemar bersedekah. Itu secara efek ke fisik kita pasti luar biasa. Sholat, lihat. Ini fitur-fitur tanda kutip, saya tidak jelaskan semua, tapi ini beberapa saja. Sholat yang paling berat, sholat apa? Malam. Ya kan? Apalagi subuh sama isya. Itu efek ke badannya, Masya Allah, sekalian. Coba lihat. Ya, makanya ya kalau kita lihat zaman sekarang tengah hingar-bingar apa tuh namanya dunia kayak begini ya. Maksud saya itu kita juga perlu ya menginstal, menurut saya gitu kan. Menginstal apa? Menginstal kebutuhan akan kedekatan dengan Allah. Contoh begini, contoh nih. Ini cara paling mudah.
Nanti kan zuhur jam 11.50-an lah. Ya. Coba dimunculin dalam hati. Ini caranya ya. Ya Allah, alhamdulillah nanti zuhur ketemu lagi dengan Engkau ya Allah. Alhamdulillah nanti zuhur aku bisa sujud lagi kepadamu ya Allah. Alhamdulillah zuhur nanti aku bisa berdoa lagi kepadamu ya Allah. Oh, indah banget ya. Sebelum kita sholat itu diam bentar. Diam bentar. Ya Allah, tanganku bisa bertakbiratul ihram bukan karena tanganku sehat ya Allah. Jadi sholat itu dimaknai, ya Allah indah banget. Aku bisa berdiri begini ya Allah bukan karena kakiku kuat ya Allah, bukan. Tapi Engkau yang mendudukkan aku di sini, membuat aku bisa berdiri ya Allah. Sehingga takbiratul ihram itu mungkin sudah nangis kita. Nanti ketemu lagi asar. Insya Allah ya Allah, asar lagi. Karena sebagian orang lalu sekalian itu kan versi surganya. Tapi banyak orang, ya zuhur lagi. Betul lah. Kecil loh. Ya zuhur lagi. Ya asar lagi. Ya maghrib lagi. Ya. Wajar hidupnya gak ada bahagia-bahagianya. Baca Quran. Quran udah jelas. Fitur selanjutnya dari Allah, Quran. Apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Dalam Al-Quran Allah hanya menggunakan kata syifa itu setahu saya di 4 kata. 1 diwakili oleh madu, 3 Quran. Coba lihat. Dahsyatnya Quran itu sebagai penyembuh. Tapi baca Quran, rutin 1 juz tiap hari. Ya, nasihat juga buat saya. Mikir kapan selesai 1 juznya. Ada vibes-nya. Gak ada ceritanya dia memohon ya Allah setiap ayat Nabi itu. Saya kadang-kadang pernah bertanya, kenapa Nabi setiap membaca Quran tiba-tiba ada ayat azab, ayat surga, Nabi berhenti langsung berdoa. Biar dapat hidayah di situ. Bukan baca sekedar baca. Ya, baca sekedar baca. Akhirnya apa? Gak dapat syifa. Kata-kata penyembuh gak dapat. Gak disembuhin sama Allah. Apa yang kita mau minta disembuhkan pertama kali ininya, Bapak sekalian? Raga tuh ngikut aja, aku udah dibilang izal sholat jasada kullu. Ininya tuh belum sembuh. Gimana mau minta sembuh? Ya, nanti kalau dikasih sakit lagi, balik lagi karena bukan fisikmu yang sakit. Ya, tadi sudah bahas sholat kan, puasa, sedekah, gitu, masya Allah banyak sekali. Ya, nah, itu fitur-fiturnya, kekuatan penyembuhan itu sebenarnya, Bapak sekalian. Bahkan Allah sampai menjanjikan ista'inu sabri wassalat. Nabi itu kalau ada masalah, coba lihat. Di luar saya bicara yang emergency ya, jangan dipelintir pula. Kita kalau ada sakit segala macam, kita lupa doa, kita lupa minta sama Allah, bahkan kita lupa dengan sholat. Padahal Allah sudah bilang mintalah pertolongan, sabar dan sholat. Iya iyalah dok, kalau mau kejang-kejang ya bawalah ke rumah sakit, itu lain cerita. Maksud saya itu penyakitnya minta. Kadang-kadang saya banyak sekali subhanallah, saya pernah ketemu dengan udah cukup lama itu. Dia cerita bapak itu bukan bapak, itu keluarga gitu kan. Dia berobat karena masalah ginjal, gagal ginjal atau apa gitu kan. Terus apa? Mungkin karena udah sampai pada titik pasrah gitu kan. Subhanallah ya. Tiba-tiba dia cerita ke saya, dok itu tumbuhan itu yang Masya Allah tuh nyembuhin bapak saya atau siapanya lagi saya lupa. Apa coba? Kelor. Dan tubuhnya di depan rumah dia. Kenapa nggak dikasih tahu sama Allah? Karena belum sampai titik pasrahnya, masih mengandalkan ikhtiar. Cari sini second opinion kayak ibu yang batu empedu, second opinion. Sekalian aja bu, 10 opinion saya bilang. Akhirnya ibu tuh baru diam. Setelah saya semprotnya dengan kasih sayang. Ya. Setiap saya ngomong, dibantah terus sama dia. Wah, ibu ngomong dulu deh, saya bilang. Nanti saya ngomong, sisanya begitu. Terus saya bilang, jangan-jangan, ya. Saya bilang, saya nggak menyalahkan apapun. Jangan-jangan ada buhul, saya bilang di situ. Ada buhul di situ. Di tulisan-tulisan itulah. Buhul. Yang membuat ibu cemas banget. Gitu ya. Nah, itu. Sedekah tadi, Al-Quran tadi, Masya Allah kan.
diam bentar. Dan kalau Allah sudah menjanjikan sesuatu Bapak Ibu sekalian kepada kita, maka tagihlah janji itu kepada Allah. Ya Allah, aku baca Qurannya, ya Allah, karena Engkau berjanji bahwa Quran ini syifa, ya Allah, maka sembuhkanlah ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Kau udah kasihan sama aku ya Allah. Gitu. Ngobrol. Boleh nggak? Boleh aja, nggak masalah. Sepanjang adab kita terhadap doa dan terhadap Allah kita penuhi, tidak masalah. Gitu loh. Ngomong, ya Allah kakimu sudah lama sakit banget, ya Allah udah tahu obatnya, sudah ngikutin jalur aku belum sembuh juga ya Allah, misalkan. Ada orang begitu? Ada. Ya, saya ketemu orang begitu kan nggak sembuh-sembuh juga, ya belum waktunya sembuh, saya bilang. Lagian apa hak kita maksa-maksa Allah? Ya Allah kalau sudah saatnya sembuh ya sembuh, senang aja. Gitu, ya. Nah itu kekuatan dalam bentuk syariat, ya. Banyak sekali. Bahkan saya sering mikir banyak orang ya, dan Bapak mungkin pernah merasakan itu. Ada orang sebelum umroh tuh sakit-sakitan, sampai di Mekah hilang sakitnya. Banyak kan gitu kan? Banyak. Kenapa bisa kayak begitu? Udah haru biru dulu, udah senang dulu, bisa ibadah. Nah itu. Ya. Nah, coba itu Ka'bahnya tanda kutip dibawa ke sini. Ka'bah itu, perasaan itu dibawa ke sini. Sehingga tiap hari itu ketika sholat, dia seperti sholat di depan Ka'bah. Muncul ya. Perasaan itu tuh dibawa lagi ke sini. Susah. Makanya tiap harinya kita ini Bapak sekalian perlu ada me time kita sama Allah. Ya.